Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Andri. Untuk hari ini, saya akan membahas materi mengenai termodinamika. Nah, materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai teori kinetik gas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih yang dimaksud dengan termodinamika? Secara fisika, termodinamika ini adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari usaha mekanik gas dan juga energi kalor. Jadi nanti di sini di materi termodinamika kita akan mempelajari usaha-usaha yang dilakukan oleh gas dan juga tentang perubahan energi kalor yang terjadi, ya, bisa perubahan energi dalamnya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari usaha gas dalam grafik PV, di mana P itu artinya tekanan, V-nya artinya volume. Kalau misalkan kamu menemukan soal dalam bentuk grafik, grafiknya adalah grafik P terhadap V, volume, ya. P-nya tekanan, V-nya volume. Misalkan gambarnya seperti ini, ya, seperti yang ada di slide ini. Terus ditanya di soal berapa usahanya. Maka untuk menghitung usahanya cukup menggunakan rumus ini. W sama dengan luas grafik di bawah kurva PV, di mana W-nya adalah usaha. Jadi nanti usahanya itu adalah luas di bawah grafik. Nah, biasanya di soal itu nanti bentuk-bentuknya grafiknya ada yang berupa segitiga, ada yang berupa persegi panjang, ada yang berupa jajar genjang. Nanti menyesuaikan rumus luas grafiknya tergantung dari bentuknya. Kalau bentuknya berupa segitiga, ya menghitung usahanya menggunakan rumus luas segitiga. Kalau persegi panjang, maka menggunakan rumus luas persegi panjang. Contohnya, nah ini ada grafik P terhadap V, di mana P-nya tekanan dalam satuan Pascal, V-nya volume dalam satuan meter kubik. Nah, di sini kamu diminta usaha yang dilakukan gas adalah titik-titik dari gambar ini. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kita bisa lihat ini kan bentuknya berupa trapesium. Maka nanti menghitung luas grafiknya itu menggunakan rumus luas trapesium, karena gambar ini, ya, luas di bawah grafiknya ini berupa trapesium. Rumus luas trapesium untuk menghitung usaha pada grafik di atas itu adalah setengah kali tinggi dikali penjumlahan garis yang sejajar, yaitu A tambah B. Setengah dikali tinggi trapesiumnya ini dari 0 sampai 2 kali 10 pangkat 5. Maka tingginya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5, dan jumlah garis sejajarnya dari sini ke sini kan dari 0 sampai 6. Berarti kan 6 ditambah dari 4 sampai 6. Ini kan berarti 2 panjangnya. 6 tambah 2 ini 8, kita kalikan 2 kali 10 pangkat 5 dikali dengan setengah. Jadi hasilnya 8 kali 10 pangkat 5 Joule. Berikutnya, usaha gas dalam proses termodinamika. Di teori kinetik gas kita sudah belajar mengenai berbagai jenis proses, ya, dalam gas. Ada yang namanya isobarik, ada yang namanya isokorik, ada yang namanya isotermal, dan juga adiabatik. Proses isobarik itu adalah proses di mana gas dalam keadaan tekanan tetap. Jadi kalau tekanan tetap itu namanya isobarik, iso sama bar tekanan. Kalau isokorik ini keadaan di mana volumenya tetap. Kalau isotermal itu keadaan di mana gas dalam suhunya yang konstan atau tetap. Kalau adiabatik di sini, adiabatik ini adalah suatu keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Yang kita pertama pelajari adalah mengenai isobarik. Isobarik itu berarti tekanannya tetap, digambarkan seperti grafik ini. Ini ada P tekanan terhadap volume. Nah, kalau tekanan tetap ini dinamakan dengan proses isobarik. Mulai dari keadaan pertama, ini ke keadaan kedua. Ini kan tekanan 1 di titik 1 dengan tekanan di titik kedua itu sama, ya. Tetapi volumenya makin besar. Ini di sini volumenya V1, yang ini volumenya V2. Nah, karena di sini tekanan tetap dari grafik ini, maka dinamakan grafik ini adalah untuk proses isobarik, yang artinya tekanan tetap. Pada keadaan isobarik ini berlaku persamaan keadaan gas, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2.
V1 dan V2 ini adalah volume keadaan 1 dan keadaan yang kedua. T1 sama T2 adalah suhu pada keadaan 1 dan keadaan yang kedua. Sedangkan kalau kita mau menghitung usahanya, W simbolnya, kita bisa menggunakan rumus sebelumnya, yaitu menggunakan rumus luas grafiknya, atau bisa juga menggunakan rumus pada proses isobarik, yaitu W sama dengan P kali delta V. Nah, ini rumus usaha pada proses isobarik. P-nya tekanan, delta V itu perubahan volume, delta V tinggal kamu kurangin ya, V2 dikurang dengan V1. Berikutnya, contoh, 2 liter gas bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan sampai suhunya 327 derajat Celcius pada tekanan tetap. Nah, ini ada kalimat tekanan tetap, artinya dia prosesnya isobarik. Nilainya 5 kali 10 pangkat 5 Pascal tekanannya. Usaha yang dilakukan oleh gas sebesar titik. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ini. Yang pertama ada volume keadaan 1, V1 nilainya adalah 2 liter, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 diubah ke meter kubik. Suhu pertama itu 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 jadinya 300 Kelvin. T2 327 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 jadi hasilnya 600 Kelvin. Dan tekanannya tetap ya, P itu 5 kali 10 pangkat 5. Berapa W-nya? Untuk menghitung usaha atau W, pada proses isobarik kita membutuhkan volume 1 dan volume 2. Volume awalnya kan sudah ada 2 liter, volume 2-nya belum ada. Artinya kita hitung dulu volume 2-nya menggunakan rumus keadaan gas, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini rumus pada keadaan isobarik ya, yang tadi sudah dijelaskan di slide. V1-nya adalah 2 dari soal. T1-nya 300, V2 kita cari, T2-nya 600. 300 sama 600 saya coret, ini 1, ini 2, kemudian saya kali silang. Berarti V2 dikali 1 adalah V2, 2 kali 2 adalah 4. Jadi jawabannya V2-nya itu 4 liter, atau volume pada keadaan akhir itu nilainya 4 liter atau 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Selanjutnya kita menghitung usahanya kalau kita sudah mendapatkan volume yang kedua. Usaha pada proses isobarik ditulis dalam bentuk persamaan P kali delta V. W sama dengan P kali delta V, di mana P-nya 5 kali 10 pangkat 5, delta V-nya V2-nya 4 kali 10 pangkat min 3 dari sini, dikurangin V1-nya adalah yang ini 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat 5 dikali 2 kali 10 pangkat min 3. Tahu kalau kita kalikan nanti hasilnya adalah 1000 Joule nilainya. Berikutnya pada proses isokorik. Proses isokorik itu terjadi ketika volumenya tetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, ini kalau digambarkan grafik P terhadap V-nya digambarkan seperti ini. Ini adalah grafik isokorik. Nah, kalau dilihat ternyata pada grafik isokorik kan volumenya tetap, artinya sama pada keadaan satu dengan keadaan yang kedua. Berarti tidak terjadi perubahan volume. Karena tidak terjadi perubahan volume, maka usahanya pasti bernilai 0. Artinya pada proses isokorik selalu nilai usahanya pasti 0. Dan pada proses isokorik juga berlaku persamaan keadaan gas, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini persamaan pada keadaan isokorik atau volume tetap. Kemudian keadaan isotermal atau suhu tetap. Pada keadaan isotermal itu bentuk grafik P terhadap V itu berupa grafik lengkung seperti ini. Nah, ini proses isotermal. Nah, pada proses isotermal berlaku persamaan keadaan gas dengan menggunakan rumus dari si Boyle, yaitu P1 kali V1 akan sama dengan P2 kali V2. Dan usaha yang dilakukan oleh gas itu bisa kita cari menggunakan rumus W sama dengan N kali R kali T kali ln V2 per V1. Di mana W-nya adalah usaha gas dalam satuan Joule, N adalah mol, R-nya tetapan gas 8,31 Joule per mol Kelvin, T-nya adalah suhu, ln ini adalah semacam logaritma, nanti di soal akan disebutkan nilainya. V2, V1 adalah volume keadaan gas pada keadaan 1 dan pada keadaan 2. Untuk lebih memahami, saya kasih contoh soalnya. 2 mol gas mula-mula menempati ruang tertutup dengan volume V dan tekanan P. Gas tersebut dimanfaatkan secara isotermal pada suhu 227 derajat Celcius, sehingga volume akhir gas tersebut menjadi
setengah dari volume awal. Pertanyaannya, tentukan A. Tekanan gas pada keadaan akhir, B. Usaha gas. Nah, diketahui di sini Len setengah adalah min 0,693 nilai dari Len setengah. Diketahui lagi di soal N itu molnya ada 2 mol, volume pertamanya adalah V, volume keduanya setengah dari volume awal, berarti setengah V. Suhunya tetap ya, karena dia isotermal 227 derajat Celcius atau diubah ke Kelvin jadinya 500 Kelvin, dan tekanan pertamanya adalah P. Kita mau menghitung tekanan kedua atau P2 menggunakan rumus Boyle pada keadaan isotermal, yaitu P1V1 sama dengan P2V2. Dengan P1-nya adalah V, V1-nya V, P2-nya dicari, V2-nya adalah setengah. Kita coret V-nya, sehingga akan didapat nilai P2 itu adalah 2P atau 2 kali tekanan semula. Yang B, usaha gas. Untuk menghitung usaha gas, kita bisa pakai rumus pada keadaan isotermal, yaitu W sama dengan nRT ln V2 per V1. Dengan memasukkan angka-angkanya, N-nya itu adalah 2 mol, R-nya 8,31, dikali suhunya 500, ln V2-nya tadi adalah setengah V, V1-nya adalah V. Coret V-nya, berarti tinggal ln setengah. Tadi ln setengah adalah min 0,693. Ini kamu substitusi nilainya, min 0,693 dikali 500 dikali 8,31 dikali 2. Nanti dihasilkan nilainya min 5760,05 Joule. Nah, ini besar usaha yang dilakukan oleh gas pada keadaan isotermal seperti itu. Berikutnya proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Proses adiabatik itu proses di mana keadaan gasnya itu tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Itu dinamakan dengan proses adiabatik. Pada proses adiabatik, grafiknya mirip seperti isotermal. Jadi isotermal kan agak landai ya, tapi kalau adiabatik lebih curam, seperti ini grafiknya. Jadi perbedaannya itu lebih melengkung ke arah bawah kalau pada adiabatik, sedangkan pada isotermal itu melengkung tapi sedikit. Nah, pada adiabatik ini berlaku keadaan persamaan keadaan gas. Yang pertama, P1V1 pangkat gamma sama dengan P2V2 pangkat gamma, di mana P1 dan P2 tekanan pada keadaan 1 dan keadaan yang kedua. V1 dan V2 adalah volume pada keadaan 1 dan pada keadaan kedua. Gamma ini disebut dengan tetapan Laplace. Nilai tetapan Laplace kalau tidak disebutkan itu nilainya 1,4 ya, seperti yang dijelaskan di sini. Rumus yang kedua, T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. Gammanya sama ya, tetapan Laplace. T1 sama T2 ini suhu pada keadaan 1 dan keadaan kedua. Nah, kalau di soal ditanyanya usaha pada proses adiabatik, kamu bisa gunakan rumus ini. W sama dengan 1 per gamma min 1 kurung buka P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, ini rumus pada keadaan adiabatik. Supaya lebih paham, saya kasih contoh soalnya. Sebuah mesin gasolin memiliki rasio kompresi 8,5. Jika suhu campuran bahan bakar udara adalah 30 derajat Celcius, berapakah suhunya pada kompresi maksimal? Gammanya 1,4 atau tetapan Laplace-nya 1,4. Ada kalimat di soal, mesin gasolin itu memiliki rasio kompresi 8,5. Artinya apa? Volume gas, volume keadaan akhir, volume 2 itu adalah 1/8,5 dari volume awal V1. Karena di situ ada kalimat memiliki rasio kompresi 8,5. Berarti kan volume dengan tekanan berbalik, sehingga nanti V2-nya adalah 1/8,5 dari volume awal. Atau kita tulis V2 per V1 sama dengan 1/8,5. Dari persamaan keadaan gas, yaitu T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. Kalau saya ubah bentuknya, ini T1 per T2 akan sama dengan V2 per V1 pangkat gamma min 1. Saya ubah lagi bentuknya, T1 per T2 sama dengan, ini gammanya keluar, min 1 ini dikeluarkan, sehingga jadi V2 per V1 pangkat gamma kali V2 per V1 pangkat min 1. Atau ditulis lagi T1 per T2 sama dengan V2 per V1 pangkat gamma kali V1 per V2. Karena kan pangkatnya min 1 dibalik ya, posisinya ditukar. T1-nya tadi 303 Kelvin, T2 dicari, kurung buka, V2 per V1 itu
adalah 1/8,5 ya. 1/8,5 dipangkatkan 1,4, ini tetapan Laplace-nya, dikali dengan 8,5. Maka kalau kita menghitung T2 itu nilainya adalah 300/8,5 dikali 1/8,5 pangkat 1,4. Ini kalau dibagi nanti hasilnya sekitar 712,94 Kelvin, atau kalau diubah ke dalam Celcius itu adalah 439,94 derajat Celcius. Atau kalau dibuatkan jadinya 440 derajat Celcius. Nah, itu cara kita menghitung keadaan gas pada proses adiabatik. Oke, materinya sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Jangan lupa kalian like and subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.